Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi cerita kemarin di Ghurfah Abdurrahman bin Auf di Lurah Selatan. Dulu saya kamarnya di sana. Ada koreksi dan masukan dari teman. Kemarin bukan Ahi Putra tapi Ahi Masyar yang mudabir Ghurfahnya sama Ahi Zaki. Kemudian ada beberapa teman yang belum saya sebutkan di Ghurfah Abdurrahman bin Auf tuh ada Ahi Suparman Lede. Kemudian ada Adil Amrullah Batujai, terus Muhammad Adil dari Lombok Tengah ini. Kemudian ada Ahi Eli Idris ini dari Sedayu Kediri. Kemudian ada Hairul Rozi, sekarang beliau ini pengusaha konveksi. Kemudian ada Sofian Hadi dari Kuripan. Kemudian ada Ahi Mukri. Ahi Mukri ini dari Lombok Tengah, dari Ungge Lombok Tengah. Kemudian ada Ahi Abdul Malik dari Gunung Sari. Kemudian ada Ahi Amirul dari Lombok Tengah. Yaitu ya yang belum saya sebutin, tolong ingatin lagi. Jadi ini saya mau ceritain kalau dulu di pondok itu lemari itu punya 3 fungsi. Ya, yang pertama itu tempat naruh baju, pakaian, seragam sekolah, kemudian pakaian sehari-hari, kemudian pakaian mengaji dan sholat. Lalu yang kedua itu tempat menaruh buku. Tempat naruh buku pelajaran, buku tulis, buku bacaan. Kemudian yang ketiga tempat naruh makanan, lauk pauk, baik itu beras, terus minyak goreng, sambal, sayur. Nah, punya saya dulu itu mungil, mungkin paling mungil dulu. Itu ada 4 rak, eh, lemari saya itu. Satunya untuk pakaian, kemudian satu lagi untuk buku, kemudian yang 2 itu untuk makanan. Yang di bawah itu kalau nggak salah itu untuk naruh beras, kemudian minyak goreng, lalu di atasnya itu untuk makanan yang sudah jadi. Setiap minggu itu dibawain bekal lauk, misalnya seperti tempe orek, itu bisa bertahan sampai 1 mingguan. Kemudian ada sambal, kemudian ada rarit, misalnya rarit abon, ya, abon ikan maupun abon sapi, jadi bekal seminggu. Jadi kalau masih ada bekal itu cukup masak nasi, kemudian lauknya tempe sama sambal atau abon atau sama abon saja. Jadi itu bekal makan tuh sehari-hari. Kalau misalnya semua udah habis, ya tinggal masak mie sama nasi, ya makanannya itu. Tapi alhamdulillah anak-anak pondok itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat semuanya karena berkah mungkin ya. Tiap hari mengaji, tiap hari menuntut ilmu. Jadi walaupun makanannya tidak bergizi tapi sehat-sehat semua. Nah, kalau misalnya nggak punya lauk itu ya beli di kantin. Kantin itu biasanya beli gorengan. Nah, di Lurah Selatan itu ada namanya dulu Warung Ahmad, ya, yang menjual namanya Pak Ahmad. Itu kita beli bakwan. Bakwan kita beli sambalnya atau sate beras itu atau kerupuk itu jadi lauknya. Jadi udah masak nasi,
Nah, masaknya dulu pakai kompor, kompor, kompor minyak tanah. Kebetulan dulu minyak tanah masih murah, nggak kayak sekarang ini minyak tanah lebih mahal daripada bensin ya. Nah, itu dulu di kamar itu berjejer kompor-kompor dari santri. Ya, kamar itu udah bau kayak bau dapur, bau segala. Tapi alhamdulillah karena kita memang jarang di kamar itu hanya untuk tidur, istirahat, kemudian apa namanya? Masak, kemudian makan. Yang sisanya itu ya kita di kelas, di musola, di masjid, di tempat mengaji. Itu jadi kalau di kamar itu nggak sering-sering di kamar, kecuali hari libur. Hari libur itu ya tempat kita menerima orang tua kita yang berkunjung. Kemudian di dulu di pondok itu cerita banyak ya mengenai ini cawat. Mungkin dulu banyak yang nggak pakai cawat dulu. Ya, ya begitu dah. Begitu setelah lulus aliyah, baru deh sering pakai cawat. Yang nggak pakai cawat ya ingat-ingat dulu pakai cawat apa tidak dulu waktu di pondok. Ya itu saja dari saya. Wah, besok kita lanjutin lagi kenang-kenangan cerita di Pondok Nurul Hakim Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.